على النبي الحاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Ini namanya salawat Bani Hashim. Saya ulang-ulang ya. Kalau kita baca, sering baca, apalagi sampai 100, 1000 hajat. Walaupun tidak disebutkan satu persatu, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala an-nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sama-sama. Allahumma sholli ala an-nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaqalahu aibuhu an uyubin nas. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Yang saya muliakan, yang saya cintai, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sugianto beserta istri dan keluarga besarnya, beserta seluruh jajaran staf pengurus DKM dan keluarga besarnya, mudah-mudahan beliau beserta seluruh keluarga besarnya dan staf-stafnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, berkah selamat dunia dan akhiratnya. Juga yang saya muliakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Soeharno. Udah datang belum ya? Waduh, macet kali ya. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Kadir dipanjangkan umurnya, usahanya berjalan lancar dan bercabang-cabang dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Juga yang saya muliakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Rahman, Ustaz Sulaiman dan seluruh para asatid, para hujat. Saya doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Juga yang saya muliakan, yang saya hormati,
donatur tetap Bapak Purnomo beserta istri dan keluarga besarnya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, berkah selamat dunia dan akhiratnya. Bil khusus untuk seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, tidak bosan-bosannya saya selalu mendoakan setiap hari, bukan cuma di pengajian, bukan, di rumah juga saya doain semua jamaah Nuansa Mekarsari. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, rezekinya lancar, berkah selamat dunia akhirat. Mendoakan orang lain itu, kata Nabi, bagian daripada ibadah. Masa bodoh orang yang kita doain itu kagak demen sama kita. Masa bodoh orang yang kita doain marahan sama kita. Masa bodoh orang yang kita doain benci sama kita. Masa bodoh orang yang kita doain mutusin tali silaturahmi sama kita. Kita harus tetap berbuat baik dan mendoakan baik kepada orang yang benci sama kita, kepada orang yang tidak suka kepada kita, kepada orang yang memusuhi kita, dan kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Kita disunahkan oleh Nabi untuk mendoakan kebaikan kepadanya. Jangan ada orang benci didoain buruk. Jangan ada orang yang memutuskan tali silaturahmi didoakan buruk. Kalau kita sering berkali-kali atau berulang kali mendoakan buruk kepada orang lain, maka buruknya akan kembali kepada kita. Inilah belajar suluk seperti itu tuh. Yang gak enak, balas dengan yang enak. Yang gak bagus, balas dengan yang bagus. Biarin kita dihina, biarin kita dikatain, biarin kita dijelekin, biarin nama kita rusak. Nggak apa-apa kita digibahin. Yang penting kita jangan sama seperti dia. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Nabi yang ngajarin itu. Makanya baginda Rasul itu disebut uswatun hasanah. Aduh, kita kalau melihat Nabi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Kalau kita mah jelas, emang dosanya banyak, kesalahannya banyak, terus surga juga belum ada jaminan. Kalau Nabi kan maksum. Nabi itu terjaga. Nabi gak punya dosa, Nabi gak punya salah. Nabi udah ada udah ada jaminan tuh masuk surga. Coba lihat ujian Nabi. Bagaimana ujian Nabi, Pak? Nabi pernah diludahi, Nabi pernah dilontari batu, kepalanya hingga berdarah. Nabi pernah dilontari batu, giginya hingga copot, punggungnya disiram dengan kotoran binatang,
Nabi pernah dipukul wajahnya. Itu yang setingkat Nabi. Nabi dihina, Nabi dicaci maki. Itu yang setingkat Nabi. Yang dosa nggak ada, yang salah nggak punya, yang maksum sudah ada jaminan masuk ke dalam surga. Tapi masih saja Nabi dihina, masih saja Nabi disakiti, masih saja Nabi difitnah. Tapi bagaimana sikap Nabi? Nabi nggak pernah marah, Nabi tidak pernah membenci. Itu hebatnya Nabi. Satu ketika Nabi itu lagi berjalan bersama sahabat Nabi. Pada saat Nabi lagi berjalan dengan sahabatnya, datang nih orang Yahudi. Ngapain? Menghina Nabi, Pak. Habis Nabi dikatain, habis Nabi dihina, habis Nabi dicaci maki. Di depan Nabi, Nabi dihina. Di depan Nabi, Nabi dicaci maki. Apa Nabi balas? Ayo Pak, apa Nabi balas? Diam aja Nabi. Coba kalau kita Pak, di depan kita nih, saya berani taruhan di depan kita. Pak, lihatnya ke depan. Iya, kalau ngaji subuh begini nih, ya nggak apa-apa biarin. Kalau ngaji subuh pasti ada ngantuknya, makanya dikasih kopi tuh. Alhamdulillah, itu segelas kopi jaminannya surga. Oh, berani bilang begitu, orang Nabi yang bilang, ya Nabi yang bilang itu sedekahmu itu akan menjadikan kamu masuk ke dalam surga. Sampai Nabi pernah bilang begini, satu butir korma itu bisa menyelamatkan kamu dari azab api neraka, dan pintu surga bisa diketuk walaupun hanya sebutir korma. Nabi bilang begitu. Kayak dulu nih lihat ke depan Pak. Kayak dulu waktu Aisyah didatangin tamu seorang janda punya anak 2, Aisyah kedua bawa 3 butir korma. Yang satu dikasih ke ibunya, yang satu dikasih ke 2 anaknya. Cuma ada 3 butir korma. Dimakan oleh kedua anaknya, habis. Tinggal ibunya pegang 1 butir korma. Begitu mau dimakan, anaknya ngeliatin, ibunya ngomong, anak saya masih lapar. Itu yang 1 butir korma yang mau dimakan sama ibunya nggak jadi, dibelah menjadi 2, separuh buat anaknya yang sebelah kanan, separuh buat anaknya yang sebelah kiri. Itu Aisyah, istri Nabi, kagum dengan wanita itu. Lalu bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, ya Aisyah, itu saya kagum dengan seorang wanita. Dia lapar padahal, dia kepingin itu makan 1 butir korma, tapi dia nggak jadi makan. Kenapa? Karena kedua anaknya masih lapar. Diberikanlah 1 butir korma itu, dibelah 2 untuk kedua anaknya. Apa jawab baginda Rasul? Allah sudah mewajibkan dia masuk ke dalam surga dan diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Cuma 1 butir korma, apalagi ditambah segelas kopi, ditambah segelas susu. Aku mantap itu Pak. Nih, saya ulangi lagi nih. Pak, saya kepengen ulang nih. Kadang-kadang kita suka lupa. Di Serpong itu ada orang tua. Gak apa-apa diulang-ulang. Imam Syafi'i itu kenapa menjadi cerdas? Imam Syafi'i itu kenapa menjadi pintar? Imam Syafi'i itu kenapa jadi ulama besar? Karena beliau
setiap kali mengulangi pelajaran tidak kurang dari 40 kali ulang. 40 kali ulang. Jadi kalau ada kiai, ada ustadz ulang-ulang, ya nggak apa-apa, supaya lebih mantap lagi, supaya ingat lagi. Ingat ya, dulu ada orang tua ngaji, setiap mau berangkat ngaji dari rumah udah nyiapin teko. Masih ingat kan? Diisi kopi, dibawalah gelas sekalian, dituangin sama dia, dibagiin sama seluruh jamaah satu persatu, diminum, dibagiin. Ada yang sambil ngerokok di pojokan, ya, ada yang ngumpet nyender ke kulon sambil mikirin, ya, ntar pagi makan apa gitu ya. Nih Pak nih, dia berdoa, ya Allah, dengan sedekah kopi ini matikan saya pada hari Jumat. Dengan sedekah kopi ini matikan saya pada hari Jumat. Benar itu Pak. Dia meninggal sebelum subuh pada hari Jumat. Apa kata Nabi? Kalau ada orang meninggal di hari Jumat, dia akan dibebaskan dari azab kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya sekali-kali kalau ada pengajian, datang dari rumah dan tegite, tapi jangan tekonya doang yang didateng, ada isinya. Oh, kopinya sudah ada, bikin jahe serai. Oh iya dong, iya kan? Pak, nih saya kasih tahu, saya bukannya bohongin. Kita nih Pak, hitungan pahala ini bukan satu gelas, hitungan pahala bukan satu teguk, tapi satu tetes air minum. Satu tetes air minum yang kita sedekahkan, dia akan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, supaya dosa orang yang kasih minum, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau ngasih rokok, dosa diampunin enggak? Udah pokoknya diampunin aja. Biarin aja mau makruh kan. Ya kan? Namanya juga sodako. Yang penting kagak haram. Jadi jengkol, pete, rokok, makruh. Yang penting tidak haram. Sedekah dapat pahala. Apa-apa. Tuh satu tetes satu tetes air. Ada lagi tetangga saya, Ustaz. Iya Nek, saya lagi ngobrol berduaan di bawah pohon jambu itu. Masih ingat? Ustaz, iya Nek, doain saya dong. Doain apa Nek? Biar saya mati hari Jumat. Dia nggak minta doa panjang umur, enggak. Dia cuma minta, doain saya dong Ustaz. Doain apa? Biar saya mati pada hari Jumat. Nih Pak. Ini nenek-nenek amalan si nenek ini, dia suka sedekah permen. Sedekah permen. Berapa duit itu harga permen? 1.000 dapat 3, betul nggak? Jadi si nenek ini punya anaknya punya warung, ibunya ngomong, Ustaz, ada apa Bu? Itu si nenek tuh. Permen saya habis dibagi sama anak kecil. Asal ada anak kecil dibagiin sama dia. Asal ada anak kecil dibagiin sama dia. Asal ada anak kecil dibagiin sama dia. Termasuk saya yang udah gede. Permen Ustaz, iya Nek, doain saya Ustaz supaya mati pada hari Jumat. Dia punya anak 2, satu tinggal di Kriya Selatan, satu tinggal di Kota Bumi. Waktu itu hari Jumat saya ngisi ceramah di Kota Bumi. Nama masjidnya Nurul Hikmah.
Di situ ada panitia ngasih pengumuman, innalillahi katanya, Fulana binti Fulan. Ternyata itu nama si nenek yang pada saat itu minta didoakan mati pada hari Jumat. Persis itu si nenek yang sedekah permen, yang minta didoakan oleh Ki Jagat Samudra, minta dimatikan pada hari Jumat. Pas pada saat itu dia meninggal pada hari Jumat, sedekahnya permen. Bagaimana kalau sedekah nasi uduk? Ada telurnya lagi. Mantap. Pak, sholat kita nih, bener nih, maaf, saya bukan aku sholat kita nih, sholat kita itu kadang-kadang belum bisa menolong kita, Kok belum bisa, Ustaz? Iya, kalau kurang tumaninahnya, kalau ruku dan sujudnya nggak sempurna, kalau lagi sholat pikir melayang kemana-mana, kan mengurangi ganjaran pahala sholat. Jujur aja, lagi takbir Allahu Akbar. Aduh, ntar mau main gaplek nih. Habis isya, mana rokok habis. Allahu Akbar. Aduh, belum makan. Apa ntar makan habis sholat isya. Allahu Akbar. Aduh, mana istri minta antarin ke pasar tadi. Ada aja tuh. Ya, kita lagi sholat tuh ada aja itu pikiran kemana-mana. Ya, sekarang ada kata kamarnya, ya udah dorong-dorong aja kalau gitu. Iya, dorong, tempelin tangannya, gitu, dorong aja terus, nggak apa-apa, ya. Dorong juga dapat pahala. Ya, sampai tujuannya, ya maksudnya, ya gopay juga nggak apa-apa. Jadi jangan salah, jangan melihat amalan gopaynya, ya. Itu juga pentol korek di kuburan, 1.000 gopay pentol korek, yang 2.000 yang ada itunya tuh cekrek gitu ya, tuh, yang goceng lampu lilin, yang 10.000 lampu teplok gitu. Yang gocap lampu neon gitu. Apa dorong aja terus. Jadi sampai Nabi sendiri bilang, aku nih, kata Nabi, kalau mengandalkan masuk surga dengan ibadahku, itu rasa-rasanya tidak mungkin, berat. Sampai sahabat Nabi bilang, ya Rasul, engkau masuk surga juga dengan rahmat Allah. Iya, saya masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau mengandalkan ibadah, nggak mungkin. Apalagi ngandalin sholat. Dulu itu kan di zaman Khalifah Umar, ada orang sholat udah 60 tahun. Tapi tidak satu rakaat pun sholatnya gak terima. Loh kok begitu? Iya, karena ruku dan sujudnya kurang tumaninah. Ruku dan sujudnya kurang tumaninah. Belum lagi pikirannya tadi itu melayang-layang. Contoh nih, sekarang saya nggak mau nyebut nama jamaah, juga tersinggung, kalau tersinggung karena ngaji, ya kan? Broto ini mah, sini nggak ada namanya broto ya, broto. Pak, emang kalau ngaji suluk begitu, ujiannya berat, nggak setiap orang lulus. Kenal Kiai Jamaluddin nggak? Jamaluddin Pandeglang. Kenal Kiai Budoli nggak? Kiai Budoli
Itu kalau ngaji di Cilongok sama Abah Uci, biar ditolol-tololin, digoblok-goblokin, tetap ngaji nggak? Tetap ngaji. Termasuk saya, Pak, ditolol-tololin sama guru saya. Waktu pertama kali saya mau belajar ilmu suluk, Ustaz mau belajar ilmu suluk, harus siap ditelanjangin. Apa maksudnya siap ditelanjangin? Atau siap dibongkar semua kesalahannya? Kok siap dibongkar kesalahannya? Iya, untuk dibenerin supaya jadi orang bagus. Jangan apa-apa marah, apa-apa marah, apa-apa benci, apa-apa nggak suka. Nggak boleh. Ya, benci boleh nggak kira-kira sama orang? Nggak boleh. Ada orang benci sama saya, Pak. Maaf cerita, mau saya jauh-jauh lah, jagat samudra. Nggak mau ngasih contoh jamaah, ntar ngambek kalau nggak terima. Itu berat gitu ya, buat pelajaran itu. Di jagat samudra dah. Fulan bin Fulan itu, saya nggak sebut nama, benci sama saya karena tersinggung. Apa tersinggungnya? Gara-gara gaple. Saya bilang jangan main gaple, bikin apes. Bikin apes, Pak. Gaple itu walaupun nggak pakai duit, bikin apes. Bukan cuma saya dong yang ngomong, Abah Uci juga ngomong. Abah Uci paku buminya Banten nih, paku buminya Tangerang, paku buminya Pasar Kemis, paku buminya Indonesia. Itu juga ngomong, gaple itu walaupun nggak pakai duit bikin apes. Biar kata duitnya banyak, usahanya banyak, apes. Kalau apes itu istri sakit, anak sakit, dirinya sakit, itu namanya apes. Yang ditegur marah, benci sama kiainya, benci sama ustadznya. Apa Ki Jagat Samudra marah? Enggak. Saya bilang sama istri saya, siapin gula, siapin kopi, siapin beras, siapin duit 50.000, usah banyak-banyak, 50.000 aja. Siapin kopi, siapin beras, siapin gula, siapin Indomie, siapin rokok Samsunya, bawa ke orang itu, ditenteng sama istri saya. Padahal ngomongin kejelekan kita, tetap dikasih sama kita. Apa kata Nabi? Kemarin udah saya bilang, apa kata Nabi? Kalau ada orang yang suka ngejelekin kamu, kalau ada orang yang kagak demen sama kamu, kasih sedekah, kata Nabi, kasih hadiah. Itu Nabi yang ngajarin, Pak. Jangan ada orang benci dibalas benci. Nanti amal ibadah kita hilang, amal ibadah kita rusak. Ya Pak ya. Jadi begitu tuh, Ustaz. Saya punya tetangga, terus udah 4 hari saya nggak maafan. Udah 4 hari saya nggak pernah tegur-teguran. Apa kata Nabi? Kalau ada orang marahan lebih daripada 3 hari, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai lebaran ketemu lebaran, maka amal ibadahnya sebanyak apapun belum diterima oleh Allah sebelum dia mau saling memaafkan. Belum diterima oleh Allah. Doa-doanya tidak akan dikabulkan, amal ibadahnya tidak akan naik ke langit. Nabi yang bilang tuh, lebih dari 3 hari, hari keempat, hari kelima, jadi dosa, nggak boleh. Gitu. Di sini ada nggak yang suka marah-marah? Udah Pak, nih Pak. Waktu Nabi dihina tuh tadi, yang awal pembukaan, Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi diam aja. Nabi nggak pernah balas, diam aja tuh Nabi. Nggak lama sahabat Nabi jengkel, nggak lama sahabat Nabi kesel, ngebales.
Nabi dihina, diam, tapi sahabatnya ngebales. Begitu. Nabi pergi, diuber sama sahabatnya. Ya Rasul, ada apa? Orang saya belain kamu, saya belain engkau. Kenapa engkau lari? Kenapa engkau meninggalkan aku? Kata Nabi. Begini, waktu saya dikatain, waktu saya dihina, makanya Pak, ini apa nih Pak namanya nih Pak? HP. Ada grup nggak? Ada. Kalau ada grup, ada orang salah, jangan suka di komen-komen. Ada orang salah, bikin status, orang goblok biasa, orang gila. Jangan Pak. Tulisan Bapak kayak begitu tuh, maaf ya. Pak, tulisan Bapak, gara-gara tulisan itu jadi kerikil dosa loh. Tulisan buruk, perkataan buruk, ucapan buruk, itu menjadi kerikil-kerikil dosa yang menghalangi doa kita tidak dijawab oleh Allah. Jadi bukan selama ini Bapak nggak sholat berjamaah, bukan selama ini Bapak nggak baca sholawat, bukan selama ini Bapak nggak baca Quran. Ucapan kita nyakitin orang, tulisan kita ngatain orang, goblok-goblokin orang. Ada nggak yang begitu tuh? Di sini nih, belum tahu gua kali. Gitu tulisannya. Belum tahu gua kali. Tunggu aja ntar. Ada waktunya pasti hancur dia. Waduh, Tuhan kedua itu. Ya. Pak, ini benar nih saya kasih tahu. Gara-gara tulisan buruk kita menghina orang, gara-gara tulisan buruk kita mencaci maki orang, berdebat di dalam WA. Tidak ada yang mau ngalah. Ada nggak yang berdebat di WA? Banyak. Oh, sampai diblokir. Aduh. Kalau debat diblokir atau reset. Pak, benar nih, nanti kalau ngaji suluk seperti itu. Kata Nabi, jangan sekali-kali kamu berdebat. Tinggalkan perdebatan, sekalipun kamu yang benar. Itu siapa yang bilang tuh? Nabi, tinggalkan perdebatan, sekalipun kamu yang benar. Tinggalin, kata Nabi. Nih, saya kasih tahu nih Pak. Boleh jadi doa-doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat kita nggak dikabulkan oleh Allah, bukan karena sholat kita nggak tepat waktu, bukan karena sholat kita kurang banyak, bukan karena kita nggak tahajud, bukan karena kita nggak sholat duha. Boleh jadi doa-doa kita nggak dijawab sama Allah sampai saat ini. Boleh jadi karena kita suka berdebat sama istri, berdebat sama anak, berdebat sama tetangga, berdebat sama teman, berdebat sama guru. Itu yang menyebabkan boleh jadi doa kita tidak terkabul. Karena Nabi bilang, tinggalkan perdebatan sekalipun kamu yang benar. Ya Pak ya. Jadi kalau di HP ada perdebatan, lebih baik tinggalin. Pak, ngeblokir boleh nggak sih ngeblokir? Ngeblokir karena nggak demen gitu, bukan karena kita diubur-ubur pinjol, bukan. Kalau Bapak diubur-ubur pinjol, kau pinjol ya? Apa sih pinjol? Pinjaman online tuh. Kalau kita diubur-ubur sampai dikata-katain sama dia tuh boleh. Tapi kalau cuma gara-gara debat sama teman terus diblokir, itu yang nggak boleh. Boleh jadi doa kita juga diblokir sama Allah. Bukan blokirannya, doa kita tidak akan diblokir oleh Allah. Apalagi sampai nggak mau temenan, apalagi sampai nggak mau temenan. Tumben biasa berdua, gua lagi musuhan. Tumben biasa berdua juga, gua lagi kagak demen sama dia,
Boleh nggak kayak begitu? Nggak boleh Pak, udah kalah aja udah kalah. Ya, ngalah aja udah ngalah. Ngalah untuk benar, ngalah untuk kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hasil maqasidana. Sebutkan hajatnya masing-masing. Waqti hajatina la ilaha illallah subhanahu qadiyal hajat. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman karena kata Nabi idza laqitahu fasalim alaih. Dalam hadis lain kata Nabi, orang yang bertemu dan berpisah dengan bersalaman, maka pada saat itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, doanya dikabulkan. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ighfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ighfir lana ma ya wasi'al karami. Wal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muttahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ighfir lana ma ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wa fariqaini min arabi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ighfir lana ma ya wasi'al karami. Habibul ladzi turja syafa'atuhu
muttahimin. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi